dia juga terhalang sama motornya gitu. Karena motornya. Jadi kalau ngocul itu Kak, kan motornya butut kayak jelek gitu. Jadi pernah 1-2 penumpang itu begitu tiba ngebatalin di tempat Kak. Karena mungkin motornya jelek. Itu udah gak layak motornya Kak. Oke. Jadi sering dapat cancel orderannya. Ya. Karena motornya jelek kan. Ya. Ini tapi kita gini, kalau tadi aku udah ngelihat kalian tuh kayaknya riang banget ya. Seru banget. Ini apa yang membuat kalian tuh akhirnya sampai di panggung ini? Buat anak-anak dan juga buat betulin kamar mandi Kak. Apa? Buat betulin kamar mandi. Betulin kamar mandi. Iya, sama Kenapa juga kamar buat mandi? anak-anak. Kamar mandi kita udah parah, adanya udah parah banget. Udah kalau dibilang gak layak, udah gak layak Kak. Udah pada amblas, udah kalau ubinnya kalau kita injek goyang-goyang gitu. Ah lantainya? Iya. Jadi kalau nyuci baju, cuci piring, airnya meluap ke atas. Terus kalau misalkan kondisinya udah amblas banget ya kayak saya dikhawatirkan tuh anak atau kita kan bertiga, semuanya berenam sama orang tua Kak gitu. Ya sebenarnya gak tega sih Kak. Saya khawatirkan anak-anak saya takut jatuh aja. Takut jebrok. Ke posisi udah Kadang suka keluar binatang Kak, kayak ular kecil gitu, semut-semut gede gitu. Kita takutnya kalau misalkan anak lagi ditinggalkan, anak kita masih pada kecil-kecil gitu. Oke, ini kami, ini fotonya ya. Ya ini Kak, Aduh. ini yang di ujung sana itu udah amplas banget. Sebenarnya itu kita dikhawatirkan sama yang sebelah sini aja. Ini belah-belah, terus goyang. Jadi kalau misalkan diinjak takutnya amplas banget. Iya. Ah, itu juga tuh udah ada yang kayaknya ambles tuh ya. Iya Kak, amblas. Aduh. Ini Oke. anak pernah jatuh di sini juga Kak. Mas Sugandi dan juga Mbak Elis, ini kalian tinggal ini kamar mandinya di rumah sendiri? Rumah ibu. Oh di rumah Iya. ibu, karena kalian tinggal di sana ya? Iya, karena ibu sakit, ibu minta kita tinggal bersamanya gitu. Ibu sakit stroke. Oke. Jadi kalian pengen punya banyak waktu bersama ibu, Iya, ya? Jadi tinggal di rumah, ibu lagi sakit stroke, anak kedua juga butuh perhatian khusus karena sakit itu. Terus kamar mandi juga harus dibetulin, tuh semuanya kayaknya urgensi ya. Iya Kak, sangat-sangat urgent. Kalau disuruh milih, semuanya pilihan Kak. Karena semuanya butuh. Tapi kalian bawa rasa kesedihan itu dengan bernyanyi, Iya Kak. ya joget aja. Aku jujur loh, pada saat aku tahu tadi dia masuk, aku pikir ya memang ini adalah pasangan yang berbeda. Ya seru aja. Bener. Ya, karena dari masuk mereka sudah memberikan auranya Aura positif. positif, semangat. Ceria. Ya, dan nggak tahu kalau sebenarnya kembali punya cerita yang memang benar-benar ini bisa mengajarkan kita untuk mengerti arti kata bersyukur. Bener. Ya, Setuju. ini Mbak Elis kan berarti tadi kesehariannya bernyanyi. Penyanyi. Kalau Mas Sugandi ojol ya. Iya. Nah, kalau lagi nggak nyanyi berarti di rumah aja. Iya Kak, saya di rumah kadang ada juga kalau misalkan temen yang mau kayak wisuda, mau ke undangan, mau jadi pagar ayu, minta dandanin gitu. Minta didandanin saya Oh, jadi gitu. make up juga. Iya, tapi dengan make up seadanya yang biasa sehari-hari saya pakai gitu. Itu biasanya dikasih berapa Mbak? Kadang ada yang gak bayar Kak. Kadang ada yang minta tolong gitu. Oke. Oh, Ini- jadi karena tahu itu Ben, karena tahu biasa nyanyi dangdut kan bisa make up sendiri gitu ya. Jadi tetangga-tetangga suka minta tolong. Ya apalagi kalau teman kan ya kita nggak enak kalau misalkan dihargain berapa gitu. Jadi Kalau tadi- misalkan ada yang ngasih ya terima, kalau enggak ya nggak diminta. Oke. Jadi ini pernah nggak kalian ada di posisi di mana tidak bisa atau tidak dapat penghasilan dari mana-mana.
baik dari merias juga nggak ada. Ya apalagi merias juga nggak pasti ya. Nyanyi nggak ada, ojol juga ya secukupnya. Pernah? Pernah. Apa yang kalian lakukan? Kita gali lubang tutup lubang, kakak yang minjem ke tetangga, ke teman. Jadi pasti kita bayarnya pas kalau aku ada job panggung baru kebayar. Kadang anak, yang namanya anak kan nggak bisa lepas dari jajan ya. Kalau misalkan anak nangis terus pengen jajan, biasanya kita disuruh tidur dulu anaknya karena nggak dapat uang. Ya Allah, disuruh tidur dulu supaya lupa karena pengen jajan. Emang biasanya anak tuh suka minta jajan apa sih? Ya kalau yang namanya di kampung ya kak. Di warung ya? Di Garut kak. Ya. Gak neko-neko sih. Kalau minta kayak pegangan tangan kayak jajanan yang murah lah, nggak kayak di kota gitu ya kak. Cuman kalau yang namanya kita lagi nggak ada, kita alihkan, misalkan diajak main, kadang disuruh tidur gitu. Ini juga ada maunya ke anak-anak 3. Yang satu namanya Bunga. Sampai dia bilang gini, aku gak mau sekolah ayah ibu. Yang orang lain udah beli peralatan sekolah. Kok Bunga belum, katanya Bunga malu. Jadi Saking malunya dia mau sekolah terus mungkin mana teman-temannya mungkin kak udah punya, kemarin harus ada biaya sekitar 1 jutaan dan saya masuk baru 100 ribuan lah kak. Karena anak kita baru masuk SMP, jadi otomatis semuanya harus baru. Seragam juga kan beda kan ya kak. Yang kebeli baru putih biru aja. Jadi ya mogok sekolah karena baju olahraga kan udah harus sama, harus baru baju olahraga. Kayak pramuka yang lainnya juga. Karena saya juga sempat bulan kemarin sempat sakit stroke kak, stroke wajah. Sempat stroke wajah sebelah. Jadi kita emang bener-bener keteteran banget. Jadi si anak juga malah gak mau sekolah karena malu. Dia kayak baju olahraga kan udah yang SMP udah baru, dia masih pakai seragam SD gitu. sampai sekarang? Iya. Oh, jadi memang harus ditebus dulu gitu ya? Iya kak. Jadi hanya punya 1 seragam yang putih, Biru aja. biru aja. Biru. Ada berapa seragam yang belum? Yang harus dibeli. Iya. Ada batik, ada nyunda, ada olahraga, ada Pramuka jas, ya. pramuka juga. Oke. Sama Itu atribut. juga kalau pakainya hanya putih biru setiap hari juga nanti mungkin bisa juga akhirnya ditegur ya. Iya sering kayak itu juga. Terus gimana nggak? Kayak atribut, ya kalau ditegur itu dipulangin ke rumah. Dipulangin gitu ke rumah. Yang kemarin baru kita beli cuman buku sama baju putih biru aja. Oke. Aku paham betul yang sebenarnya lagi dirasakan oleh mereka atau diceritakan sama kita. Benar. Mereka sendiri juga bingung sebenarnya mana yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Anak punya keperluan, rumah punya keperluan, anak pun gak hanya 1 yang mesti dilengkapi ya keperluannya. Yang Ada 2 juga kan itu umur 6 tahun sama 7 tahun kak. Ya. Kemarin tuh sempet udah ngumpulin uang buat sepeda. Jadi yang 2 itu lihat teman-temannya punya sepeda, dia nggak punya sepeda. Makanya kemarin sempet ngumpulin juga kepake buat anak sekolah yang Bunga itu yang pertama. Ya. Gitu kak. Jadi bingung juga ya karena sepeda juga perlu tidak. Tapi teman-teman yang lain juga sudah bermain. Ini kan lebih bagaimana rasa hati orang tua yang kayak gagal tapi ya gagal karena tidak bisa menyenangkan hati anak. Betul. Ya, tapi enggak. Aku bilang kalian tidak gagal. Kalian ada di panggung ini, ya, itu sebenarnya karena doa mereka juga. Ya, nanti siapa tahu kita nggak tahu berapa yang kamu bisa bawa pulang. Tapi kalian datang ke sini, kira-kira Bunga tahu atau enggak? Tahu. Dia diajak kak, cuma dititip di rumah kakak. Soalnya kan nggak bisa ikut ya. Dia tahu. Mudah-mudahan dia nonton.
Coba panggil bunganya. Mau ngomong apa sama bunga? Perjuangan mamanya. Bunga, maafin ibu ya. Bukannya ibu gak perhatian sama Bunga. Tapi keadaan kita yang memaksa seperti ini. Bismillah, doakan ibu di sini ada rezekinya. Ibu pasti bayar sekolahnya. Biar bisa beli seragam. Biar gak malu lagi ketinggalan bajunya. Karena kan kita gak ada bisa diandelin ya. Suami juga ngojol. Dia juga terhalang sama motornya gitu. Karena motornya... Jadi kalau ngojol itu Kak, kan motornya butut kayak jelek gitu. Jadi pernah 1-2 penumpang itu begitu tiba ngebatalin di tempat Kak. Karena mungkin motornya jelek. Itu udah gak layak motornya Kak. Oke. Jadi sering Jadi- dapat cancel orderannya. Ya. Karena motornya jelek kan. Ya Pak, mungkin punya rasa hati nggak kasihan ya.